inilah bentuk daripada kepedulian kita kepada petani yang kita miliki di Jembrana ini. Jembrana ya, hampir 40% daripada luas wilayah kita itu untuk daratan ya di Jembrana ini. Untuk kebutuhan daripada tanam kakao hari ini sudah ada 5.000 hektar. Kita sekarang juga masih ada lahan yang dibutuhkan untuk ini, untuk mendukung daripada hilirisasi ini kekurangan lagi 5.000 hektar. Jadi kita sudah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian sejumlah hampir 500.000 pohon bibit daripada kakao, dan alhamdulillah sekarang sudah dipenuhi oleh Kementerian. Tahun ini, bulan ini sudah 100.000 sudah ready, sudah siap. Jadi sudah mulai berdatangan bibitnya begitu. Dan festival hari ini adalah Internasional Kakao Jembrana Bali Festival. Kita memang di hulu kita sudah ada barangnya, hilirisasinya kita sudah punya pabriknya. Sekarang kita bagaimana mengoptimalisasi daripada hasil-hasil produksi petani kita agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Coklat kita sudah mendunia ya. Kita sudah mendapat predikat the best number one in the world gitu ya, dari sisi rasa begitu. Nah ini makanya kita tidak selesai dari sini, kita harus membuat kakao kita tuh mempunyai nilai value added yang lebih tinggi gitu ya. Ini kita sebagai satu pilihan daripada saya sebagai Bupati Jembrana yang disebut dengan tanam tuwuh gitu ya. Tanam tuwuh itu apa artinya? Satu kali tanam kita bisa nikmati panjang begitu. Bisa umur 30 tahun sekali panen. Sekali tanam, hidup, dirawat, berbuah sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Brand yang kita ciptakan satu Cobana dan Pangah ya. Yang ini Pangah ini adalah 100% coklat gitu ya. Itu 100% kakao. Dia benar-benar pure daripada kakao ini. Gitu 85% dark kakao ini ya. Dan ini sumbernya dari sini. Ini juga nanti akan kita mungkin akan menjadi rahasia kita sendiri ya. Maka saya yakin sebagai bupati bahwa Cobana dan Pangah sebab akan segera menembus pasar global. Petani kita tentu bahagia. Festival ini bagian daripada penguatan brand ya. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam Festival Internasional Jembrana Coklat Bali. Terima kasih. Kabupaten Jembrana memiliki luas tanaman kakao mencapai 6.341 hektar dan selama ini telah dikenal sebagai penghasil biji kakao terbaik di dunia. Bahkan, kualitas kakao Jembrana mampu menembus pangsa pasar ekspor ke sejumlah negara Eropa dan negara Asia lainnya sebagai bahan baku pembuatan coklat dari produk-produk coklat ternama di dunia. Terlebih harga biji kakao cukup tinggi, sehingga petani kakao dapat menikmati hasil panen kakao yang menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Ya, bersyukurlah untuk tahun-tahun ini memang tahun luar biasa bagi petani, tahun yang sangat menjanjikan lah. Harga kakao melambung tinggi di Jembrana. Untuk yang fermentasi ya kami jual 87.000 per kilo, sedangkan yang non fermentasi kami jual 66.500. Ya, bagi saya petani kakao ya berterima kasih ada pabrik di Jembrana, berkat pemerintahan Jembrana yang sekarang, bupati yang sekarang bekerja betul-betul bekerja. Ini sudah ada pabrik, kami juga
bergembira, bersemangat sebagai petani, tidak jauh-jauh menjual biji kakaonya. Sebagai tanaman yang mampu menghasilkan kakao berkualitas sepanjang tahun, tanaman kakao juga perlu dirawat dan dipelihara dengan baik, mulai dari penggunaan pupuk organik dan ramah lingkungan. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Jemberana bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong hilirisasi hasil pertanian terutama buah kakao. Sehingga buah kakao tidak lagi dijual mentah namun dijual dalam bentuk olahan. Melalui keberadaan Rumah Produksi Bersama (RPB), berlokasi di Banjarpeh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jemberana, diresmikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki. Rumah produksi bersama ini sudah mampu menghasilkan 2 produk coklat olahan seperti Cobana dan Pak Ngan, sehingga petani kakao Jemberana tidak akan bingung dalam pemasaran, karena sudah ada tempat yang menjual kakao tentunya dengan harga yang menguntungkan petani. Potensi market coklat ini itu besar, ya, karena kita dalam negeri juga masih kurang, jadi jangan khawatir produknya tidak besar. Justru tantangan kita adalah sekarang bagaimana suplai bahan baku ke pabrik ini bisa berkelanjutan. Nantinya melalui produk coklat sebagai produk unggulan, coklat Jemberana dengan memiliki ciri khas tertentu dan berbeda dibandingkan dari daerah lain akan semakin dikenal hingga ke mancanegara. Agar potensi sektor agroindustri lebih dikenal secara nasional dan internasional, pemerintah Kabupaten Jemberana selama 2 hari dari tanggal 2 dan 3 Februari 2024 untuk pertama kali menggelar acara launching Jemberana Kota Coklat dan International Jemberana Bali Coklat Festival tahun 2024. Event ini telah memberikan efek berganda dengan ramainya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Kabupaten Jemberana, sehingga akomodasi pariwisata turut menikmati lonjakan wisatawan yang berkunjung ke Bumi Makepung. Mengangkat tema Cobana by Pak Nga, Coklat Bahagia Jemberana menuju Jemberana Emas 2026, diharapkan mampu memperkuat ikon Jemberana sebagai kota coklat. Selama 2 hari pagelaran event ini, produk olahan coklat mulai dari minuman, makanan coklat, dan varian coklat lainnya begitu digemari oleh pengunjung, dan terjadi transaksi penjualan sebesar lebih dari 40 juta rupiah. Untuk meriahkan acara launching Jemberana Kota Coklat dan International Jemberana Bali Coklat Festival tahun 2024, diisi kegiatan workshop film bertempat di Wonderland Kebun Raya, Jakarta.
Ada sekitar 500 peserta menghadiri workshop kali ini, baik secara online maupun offline, dari berbagai kalangan seperti content creator, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Workshop ini dihadiri oleh Bupati Jembrana, Inengah Tambe, dengan narasumber utama Reza Suryanegara, seorang produser dan sutradara film nasional terkenal dengan karyanya seperti serial Garuda di Dadaku dan memberikan wawasan tentang dasar-dasar video. Para peserta workshop diberikan pemahaman mengenai konsep, bahan, alur, talent, dan produksi yang dapat diterapkan dalam menciptakan konten-konten media sosial. Ada pula Fadian Paham dari Pondok Indah Super Connection yang juga hadir dalam workshop film tersebut dan berkomitmen untuk membantu mempromosikan potensi coklat Jembrana ke dunia internasional. Melalui jaringan Duta Besar Indonesia hampir di 70 negara, potensi coklat Jembrana dapat terkenal di tingkat global. Maka kita hari ini sudah punya pabrik pengolahan coklat, dapat tour sharing itu dari kementerian, oleh-oleh dari Pak Presiden Jokowi begitu, dan kita itu memanfaatkan, dan kerjaan kita nggak sampai di situ lagi. Sekarang kita memarketingnya ini bagaimana caranya. Kita tahu yang di sini, tapi yang di luar tidak tahu. Kita kenal dengan hampir di 70 duta besar Indonesia. Kalau kita jadi duta besar, salah satu tugasnya adalah mengamankan ekspor dan impor. Jadi insya Allah kita akan mengumumkan bahwa di sini ada mutiara coklat ya. Dan terdekat Australia juga sudah menghubungi saya. Timur Tengah juga luar biasa. Jadi kita promosikan, viralkan. Melalui para kreator yang mengangkat materi konten tentang Jembrana, dapat menjadi media promosi Jembrana untuk semakin viral dan dikenal secara luas, baik potensi maupun kekayaan agronya khusus coklat Jembrana. Di hari kedua pelaksanaan launching Jembrana Kota Coklat dan Internasional Jembrana Bali Coklat Festival tahun 2024 melibatkan kreativitas anak-anak sekolah mulai dari cerita anak-anak dan pembacaan puisi yang bertemakan tentang coklat. Ini tentunya sebagai media untuk memperkenalkan coklat Jembrana sejak dini dan disukai oleh masyarakat Jembrana, sehingga coklat Jembrana dapat menjadi tuan di rumah sendiri. Hujan yang sempat turun sepanjang acara tidak menyurutkan semangat dari peserta drum band dan gong balaganjor untuk mengelilingi area kebun raya Jagannatha. Ini menjadi penarik wisatawan untuk datang ke kebun raya Jagannatha dan menikmati berbagai olahan coklat yang disajikan oleh para tenan. Sekaligus menjadi promosi akan produk coklat Jembrana. Diiringi alunan jegok dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Jembrana, para penari membawakan tari bakti marga secara massal. Melibatkan 250 penari, tari bakti marga menyapa para pengunjung maupun wisatawan saat berkunjung ke kebun raya Jagannatha. Tari bakti marga terinspirasi dari tari pendek sebagai tari penyambutan. Tari bakti marga memiliki keunikan dan ciri khas dengan adanya gerak sembahyang sebagai wujud syukur atas karunia yang senantiasa dilimpahkan oleh Ibu Sang Hyang Widi Wasa. Pada kesempatan ini, Bupati Jembrana Inengah Tambe memperkenalkan hasil produksi coklat dari Rumah Produksi Bersama kepada Igusti Ngurah Anom atau lebih dikenal sebagai Aji Krishna, pendiri Krishna Oleh-oleh. Melalui brand coklat Jembrana yakni Cobana, coklat bahagia Jembrana dengan segmen pasar Cobana di kalangan anak muda, dan coklat Pangah dengan jenis bubuk dark coklat mendapat respon positif dari para pengunjung saat datang mencari buah tangan ke Krishna Oleh. Program Pak Bupati, dan baru pertama kali saya lihat ada Cobana di negara. Coklat
Bahagia Jembrana. Nah, sebenarnya kan dari minggu lalu saya minta sampelnya 1 kilo buat kita coba jadikan pai susu. Nah, pai susu nanti toppingnya itu pakai coklat cobana. Nah, harapannya semoga petani di Jembrana semakin menggeliat dan coklatnya semakin diminati di internasional. Nantinya coklat Jembrana diharapkan diterima di setiap cabang gerai oleh-oleh dan menjadi coklat favorit dan digemari oleh wisatawan. Sebagai ungkapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di acara launching Jembrana Kota Coklat dan International Jembrana Bali Coklat Festival tahun 2024, ditampilkan tari penyambutan yakni tari pendek dari Sanggar Prameswari. Istimewa dari penampilan sanggar tari ini yakni memberikan ruang kepada anak disabilitas untuk berkreasi. Bahkan, salah satu penari akan tampil dalam film menuju Jembrana Emas 2026. Melalui bimbingan pelatih yang juga pemilik sanggar, Nikade Astini, para penari mampu membawakan tari pendek dengan cermat mengikuti iringan gamelan. Pengambilan video gambar atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan potensi yang kami miliki di Jembrana terkait dengan kakao akan ditonton, disiarkan kepada seluruh masyarakat di dunia, 38 negara dan 173 kota besar di dunia. Pada launching Jembrana Coklat dan International Jembrana Bali Coklat Festival tahun 2024, Igusti Ngurah Anom atau lebih dikenal sebagai Aji Krishna memberikan motivasi dan mengisahkan bahwa untuk perjuangan meraih sukses dibarengi dengan tekad dan semangat untuk mewujudkan segala impian. Perjalanan kompetisi bagus di tahun 2006, perkembangan kompetisi semakin bagus, dan tahun 2006 saya sepakat sama istri ingin ekspansi, ingin membuka usaha. Saya surveilah oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh yang paling laku adalah baju kaos. I love Bali. Pada kesempatan ini, Kepala Bapeda Jembrana yang juga menjadi PLT Brida Jembrana membacakan surat keputusan Bupati tentang Jembrana Kota Coklat. Penetapan Kabupaten Jembrana sebagai Kota Coklat. Bupati Jembrana menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 Kabupaten Jembrana sebagai Kota Coklat. Kedua, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di negara pada tanggal 2 Januari 2024. Bupati Jembrana Inengah Tambo cap tanda tangan. Selesai. Diiringi gamelan gong semar pegulingan menjadi pertanda selebrasi launching Jembrana Kota Coklat. Mengambil maskot buah kakao atau lebih dikenal sebagai buah coklat berukuran raksasa, diharapkan ikon Jembrana sebagai Kota Coklat mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Jembrana dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani kakao. Ya, kita akan hitung mundur bersama-sama, tentu. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat untuk Kabupaten Jembrana sebagai Kota Coklat 2000. Selebrasi ini juga diiringi tos coklat berupa menyuguhkan minuman coklat secara bersama-sama kepada staf ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Kemenkop UKM Ruli Nuryanto, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah tamu undangan lainnya. Untuk itulah kami bergerak cepat membenahi dan membangun ekosistem daripada coklat Jembrana, sehingga beberapa festival yang kami ikuti, coklat Jembrana mendapatkan predikat coklat terbaik rasa di dunia. Berangkat dulu. Karena ini membanggakan kami. Maka kami tidak berhenti di situ.
Di hulu kami sudah punya petani yang kuat, petani yang tangguh, dan kami sudah punya produksi yang kuat. Kami berpikir di hilir, bagaimana kira-kira apa yang kami lakukan. Inilah yang kami lakukan hari ini dan sudah kami buktikan pada tanggal 22 Desember kemarin di atas dukungan Bapak Menteri juga yang sudah hadir ke Jembrana meresmikan daripada pabrik coklat mungkin terbesar di Indonesia yang ketiga yang kita sebut dengan rumah produksi bersama. Sambutan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dibacakan oleh staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang ekonomi makro Kemenkop UKM, Ruli Nurdianto. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UMKM sangat mendukung upaya pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melakukan terobosan yakni hilirisasi coklat Jembrana, sehingga petani kakao kian sejahtera serta produk olahan khas Jembrana berupa coklat dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini juga diikuti dan dimonitor oleh peserta dari 38 negara dan 173 kota di seluruh Indonesia. Sekaligus juga untuk menunjukkan kualitas produk coklat atau kakao Jembrana yang tentu nanti juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku usaha di sektor coklat, serta masyarakat. Untuk memeriahkan acara launching Jembrana Kota Coklat dan Internasional Jembrana Bali Coklat Festival tahun 2024, dipentaskan kolaborasi kontemporer SMP dan SMA di Kabupaten Jembrana. Pemberian ruang kreativitas ini mampu menumbuhkan kecintaan seni budaya yang dimiliki dan melestarikan kesenian di bumi Mekepung. Sehingga seni adiluhung sebagai warisan tak benda di Jembrana tidak punah. Memadukan seni tradisi berupa seni jegok mengiringi gerak tari memiliki aura taksu tersendiri, sehingga mampu menghibur para tamu undangan dan masyarakat Jembrana yang memadati open stage Raya Jakarta. Sebagai pemungkas pada malam puncak launching Jembrana Kota Coklat dan Internasional Jembrana Bali Coklat Festival tahun 2024, ditampilkan Triple X dengan tembang Membahasa Bali yakni Mekepung. Lagu Mekepung terinspirasi dari tradisi Mekepung atau balapan kerbau yang telah turun-temurun berlangsung di Kabupaten Jembrana. Dengan berkolaborasi dengan SMP 4 Mendoyo, melalui iringan jegoknya mampu menghibur penonton.